Iya, tadi malam menjadi momentum yang sangat seru karena sebagian tuh sempat memprediksi bahwa Indonesia ini akan kesulitan menghadapi Australia. Ternyata Indonesia berhasil menang begitu ya Alfat ya. Untuk itu kita akan membahas di pagi hari ini ada Mas Erwin Fitriansyah, wartawan sepak bola. Selamat pagi Mas Erwin. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Happy ya tadi malam? Happy dong. Happy, oke. Selamat pagi, Bung Toel, Tommy Welly, pegawas sepak bola. Pagi, Sira, Alfat, Erwin. Bung Toel happy nggak? Ya harus dong. Harus dong. Keren. Oke, kalau misalnya kita melihat Bung Toel, tadi malam kan permainan Indonesia juga tidak disangka-sangka begitu ya. Karena kan kalau misalnya dilihat dari lini penyerangan gitu ya, dari dua laga kita sebenarnya agak sedikit kurang. Karena dari Komang sendiri, notabene pemain belakang gitu yang berhasil menggolkan. Ini teknis. Melihatnya bagaimana? Sebelum Iya. teknis. Iya, iya. Langsung teknis. Oke. Enggak, itu kan teknis pertanyaan. Oke. Kan? Sebelum teknis semalam di TV One juga saya bilang prediksinya 1-0. Menang. Oke. Iya, menang. Oh, Sesuai oke. prediksi berarti. Sesuai prediksi ya. Walaupun memang situasinya nggak mutlak. Ini 50-50 lah saya bilang. Tapi bisa menang. Kenapa? Karena pertimbangannya ini tim pernah main di tim senior semua. Dan itu adalah advantage harusnya. Itu satu. Yang kedua, kemenangan ini sebenarnya adalah kado istimewa. Hari ini tepat ulang tahun PSSI yang 94. Oh, selamat ulang tahun PSSI. Selamat ulang tahun. Iya, hadiah Jadi, luar biasa ya. Luar biasa, kado buat PSSI usianya 94 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tadi, kenapa happy? Happy karena menurut saya kebenarannya jadi terungkap. Apa kebenaran apa? Kebenarannya, 7 dari yang main itu main di Liga 1. Oh, Belakangan di era Sinteyong ini kan muncul sentimen local pride itu kan. Yes, betul. Oh, oke. Local pride Iya, jadi iya. diplesetin local pride lah gitu kan. Muncul sentimen itu. Oke. Semalam dari starting 11, 7-nya main Liga 1. Pembuktian pemain lokal pride. Iya. Oke. Mantap berarti ya. Sinteyong sebelum kualifikasi Piala Dunia tahun lalu kan bilang pemain kita lemah mentalnya. Takut kalah sebelum bertanding. Semalam tunjukin mereka. Tidak terbukti itu ya mental Iya. lemah itu ya. Itu yang selalu saya tekankan kan. Karena sentimen local pride itu nggak bagus buat atmosfer sepak bola. Itu satu. Kedua, anggapan Sinteyong, stamina Indonesia berdasarkan kompetisi Liga 1 yang actual playing time-nya rataannya cuma 35 menit, terbantahkan. Yang pertama, dibantah oleh LIB. Actual playing time-nya 40 menit. Oke. Kemarin main 100 berapa tuh? 190 plus 19. Ya. Ya kan? Jadi 109. Lumayan. Spartan ngadepin Australia terutama di babak kedua yang digempur. Jadi patah semua. Ini yang kalau pertanyaan Bung Toel happy nggak? Saya happy. Karena bukan sekedar menang, tetapi di Pemainnya balik begitu ya? kemenangan ini ada kebenaran yang terungkap. Wih. Oke. Ya nggak? Oke, Bung Erwin, ada komentar, ada kebenaran Iya. lain mungkin yang bisa diungkapkan. Kalau saya ngomongin statistik, karena bola itu kan ada statistiknya. Oke. Dibandingkan dengan pertandingan menghadapi Qatar, waktu lawan Qatar itu Indonesia U23 possession unggul, Oke. passing akurasi unggul, passingnya unggul, percobaan ke arah gawang unggul, tapi akhirnya kalah, gitu ya. Tapi di pertandingan menghadapi Australia, Indonesia itu kalah semuanya dalam hal semua aspek itu. Bahkan shooting on targetnya itu hanya 1. Hanya 8 kali percobaan, 1 on target. Dan itu yang sementara dan itu jadi gol. Sementara Australia ada 20 sekian, 8 on target. 20 sekian. 21-8. Iya, 21-8. 21 percobaan, 8 ke arah gawang. Waktu lawan Qatar, Indonesia itu 20 kali sekian melakukan pelanggaran. Sementara semalam hanya 10 kali. Jadi waktu lawan Qatar itu lebih banyak emosi yang berperan. Kalau menurut saya oke. pelanggaran banyak dilakukan, 2 gol juga terjadi karena Walaupun mengamati. wasitnya juga seperti itu ya, ada. Iya, Iya. itu masih debatable juga kan Oke. ya kalau wasit kan ya. Nanti kita wasit nanti. Buat yang kalah memang enak tuh diserang wasitnya. Tapi semalam saya melihat pemain-pemain Indonesia bisa bermain lebih efektif ya, bisa bermain dengan lebih sabar gitu. Terutama di babak kedua seperti kata Bung Toel ketika digempur habis-habisan sama Australia. Babak pertama ketika mendapat penalti seperti di Javu. Ya. Ketika menghadapi Qatar kan Qatar. gol pertama dari penalti. Meskipun prosesnya beda, ini pelanggaran tapi yang semalam kena handball gitu. Jadi ada perbedaan di situ, ada efektivitas, ada kesabaran dan akhirnya bisa menang. Tapi catatan saya adalah kalau di umur segini, umur U23 di levelnya belum senior,
itu kelihatan sekarang itu bedanya tipis-tipis aja gitu. Apa beda Kalaupun apanya? ya beda kualitasnya, beda Antar skornya pemain. tuh tipis-tipis aja Oke. gitu. Jadi kalaupun misalnya kalah atau menang itu jarang di atas 3 gol. Dari semua pertandingan yang sudah terjadi di 4 grup itu nggak ada yang selisihnya lebih dari 2 gol. Kalaupun ada gol 4 gitu tapi skornya 4-2. Oke. Jadi nggak ada yang lebih dari 2 gol tuh nggak ada. Oke. Oke. Tapi dengan seluruh capaian tadi, apakah kemudian peluang ke babak selanjutnya ini masih terbuka Yeah. lebar karena kita masih berhadapan dengan Yordania. Nanti kita bahas ya. Usai jeda tetaplah di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bahas Indonesia Australia.